Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Dewi, NIM 20191435994, mata kuliah Kepramukaan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang tujuan, fungsi, dan tugas pendidikan kepramukaan. Tujuan gerakan pramuka: membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan kepramukaan. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kepramukaan. Tujuan pendidikan kepramukaan bersifat spesifik, yakni membentuk kaum muda Indonesia agar memiliki watak, kepribadian, dan pekerti yang prima, memiliki keterampilan hidup atau life skill yang handal. Apabila tujuan itu tercapai, diharapkan kaum muda Indonesia dapat menjadi kader bangsa yang tangguh pada masa depan dan siap terjun dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks. Fungsi gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka selaras dengan tugas pokok gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMON. Selain sebagai penyelenggaraan pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha, meliputi yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Fungsi kepramukaan. Kepramukaan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepramukaan bagi peserta didik, yaitu permainan atau game yang menarik, menyenangkan, dan menantang, serta mengandung pendidikan. Yang kedua, fungsi kepramukaan bagi pembina atau orang dewasa, yaitu sebagai pengabdian untuk meraih tujuan pendidikan kepramukaan. Untuk itu, diperlukan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan pamrih, dedikasi tinggi, budi pekerti yang luhur, jujur dan sportif, tidak bersifat komersial, dan mengembangkan pengalaman. Yang ketiga, fungsi kepramukaan bagi masyarakat, yaitu untuk mencapai sasaran tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan kepramukaan disesuaikan dan diserasikan dengan kebutuhan, kondisi, situasi, dan pengembangan masyarakat. Tugas pokok gerakan pramuka. Tugas pokok gerakan pramuka utamanya adalah untuk melakukan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah. Adapun secara lebih rinci, terdapat 6 tugas pokok gerakan pramuka, antara lain: 1. Tugas pokok gerakan pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia untuk membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, gerakan pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, serta minat peserta didiknya. Yang ketiga, ada 2 tugas lain yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, gerakan pramuka berkewajiban melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa. Yang kedua, kegiatan pramuka bersifat nasional, maka kegiatan pramuka harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Yang keempat, gerakan pramuka harus memperhatikan keadaan, kemampuan, adat, dan harapan masyarakat. Dalam hal ini termasuk juga orang tua peserta pramuka,
karena gerakan pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat. Yang kelima, dalam pelaksanaan kegiatannya, gerakan pramuka menggunakan PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan, sistem AMO, dan berbagai metode penyajian lainnya. Yang keenam, sasaran yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan ini adalah yang pertama, kuat keyakinan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat dan kuat jasmaninya, cerdas, tangkas, dan terampil, berpengetahuan luas dan dalam, berjiwa kepemimpinan dan patriotik, berpengalaman banyak. Baiklah, itulah pembahasan tentang tujuan, fungsi, dan tugas pokok pendidikan kepramukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.